Pernahkah Anda merasa dunia bergerak terlalu cepat dan kita seolah harus selalu menanggapi setiap peristiwa, setiap komentar, dan setiap gosip yang datang menghampiri? Di tengah hiruk-pikuk itu, saya sering teringat ajaran stoikisme. Bukan apa yang terjadi pada kita yang menentukan ketenangan, melainkan bagaimana kita meresponsnya. Kita hidup di era di mana suara banyak terdengar, tapi makna sering hilang. Dan disinilah kebijaksanaan lahir, bukan dari kemampuan kita untuk bersuara lantang, tetapi dari keberanian untuk menahan diri. Dari kemampuan memilih kapan harus bereaksi dan kapan membiarkan sesuatu berlalu. Bayangkan betapa damainya hidup ketika energi kita tidak terseret oleh hal-hal yang tidak penting. Ketika kita mampu menimbang sebelum menanggapi, ketika ketenangan batin menjadi prioritas, bukan sorak-sorai dunia luar. Di channel ini, Arah Baru, kita akan belajar bersama bagaimana menumbuhkan ketenangan itu, bagaimana mengolah pikiran dan emosi agar tetap kuat, dan bagaimana menjalani hidup dengan bijak, meski dunia terus mendesak kita untuk bereaksi. Mari kita mulai perjalanan ini, langkah demi langkah, dalam keheningan yang penuh makna. Di era media sosial yang serba cepat ini, saya sering merenungi sebuah pertanyaan sederhana. Apakah semakin mudahnya kita bersuara, justru membuat kata-kata kehilangan bobotnya? Ketika setiap orang diberikan panggung yang sama untuk berpendapat, seolah-olah volume suara menjadi lebih penting daripada kedalaman pikirannya. Saya melihat semakin banyak orang berlomba-lomba untuk terlihat benar, untuk terdengar pintar, tanpa benar-benar memikirkan apa yang sebenarnya mereka sampaikan. Di lini masa yang selalu bergulir tanpa jeda, setiap isu yang muncul menuntut respons instan. Kita tidak diberi ruang untuk menimbang atau merenung. Keterlambatan sedikit saja membuat kita tertinggal dari perdebatan yang sedang panas. Lalu muncul dorongan dalam diri kita untuk segera berkomentar, seakan dia menandakan kebodohan atau ketidakpedulian. Padahal seringkali kebijaksanaan justru hadir dalam diam. Dalam kemampuan menahan diri untuk tidak langsung bereaksi pada sesuatu yang belum kita pahami sepenuhnya. Saya perhatikan banyak sekali perkara di media sosial menjadi besar, bukan karena isu itu penting, melainkan karena banyak yang ingin terdengar paling vokal dalam menyuarakannya. Kita berbicara lebih untuk menunjukkan posisi kita, bukan untuk mencari solusi atau kebenaran. Kita bereaksi dengan tergesa-gesa, padahal informasi yang kita terima belum tentu utuh, belum tentu benar. Kita lupa bahwa kata-kata yang sembarangan dapat melukai, dapat memecah belah, bahkan dapat membawa konsekuensi serius di dunia nyata. Dalam diam, seseorang memiliki kesempatan untuk berpikir. Ia bisa memilah mana yang fakta, mana yang opini, dan mana yang hanya provokasi semu. Ia belajar melihat dari sudut pandang yang lebih luas, tidak hanya terpaku pada perspektif diri sendiri. Dan saya menyadari, mereka yang mampu menahan reaksi itulah yang tampak paling bijak dalam keramaian digital ini. Orang yang tidak perlu membuktikan diri dengan banyak bicara, tetapi mampu menunjukkan ketegasan dengan ketenangan. Media sosial seringkali menciptakan ilusi bahwa suara kita harus selalu terdengar agar kita dianggap ada. Namun saya meyakini, nilai seseorang tidak diukur dari seberapa lantang ia berbicara, melainkan seberapa besar pengaruh positif yang lahir dari sikapnya. Reaksi yang matang, meski sedikit, jauh lebih bermakna daripada 1000 kata tanpa arah. Maka di tengah derasnya arus komunikasi yang terus menuntut perhatian, saya memilih untuk mengingat satu hal. Terkadang, kebijaksanaan bukan terletak pada seberapa banyak kita bicara, tetapi pada seberapa tepat kita memilih untuk diam. Karena dalam keheningan yang kita ciptakan, seringkali muncul pemahaman yang lebih jernih, pandangan yang lebih dalam, dan sikap yang lebih dewasa untuk menghadapi dunia yang semakin bising oleh kata-kata. Saya sering bertanya pada diri sendiri, mengapa begitu banyak orang dengan mudahnya terseret dalam pusaran drama digital yang sebenarnya tidak memiliki manfaat apapun bagi kehidupan mereka? Dunia maya kini menjadi arena pertunjukan emosi yang tak henti-hentinya. Setiap perbedaan pendapat dapat berubah menjadi konflik besar hanya karena satu reaksi yang terlontar tanpa dipikirkan matang. Dan ketika satu percikan emosi dilemparkan ke ruang publik, tak butuh waktu lama bagi bara kecil itu untuk membesar menjadi api yang melahap akal sehat.
Di era modern ini, tempat perselisihan bukan lagi sekadar di dunia nyata. Ia telah berpindah ke ruang-ruang komentar yang tak memiliki batas. Orang-orang saling beradu argumen bukan untuk memahami, melainkan untuk menang. Mereka bereaksi cepat, membalas setiap kalimat seperti peluru yang harus ditembakkan tanpa jeda. Mereka takut dianggap kalah jika diam. Namun saya merenung dalam hati, sebenarnya apa yang ingin mereka menangkan? Sebuah debat yang tak menghasilkan perubahan. Pengakuan dari orang-orang yang bahkan tidak mengenal mereka secara pribadi. Saya menyadari bahwa sedikit bereaksi bukan berarti lemah. Justru di dalamnya ada kekuatan untuk tetap waras. Dengan tidak mudah terpancing, seseorang mampu menjaga dirinya dari terlibat dalam konflik yang tidak perlu. Diam bukan berarti mengabaikan, tetapi memilih untuk memprioritaskan kedamaian pikiran dibanding pembuktian ego yang semu. Seringkali drama digital hadir karena tidak ada yang ingin mengalah, tidak ada yang ingin berhenti sejenak untuk merenung. Apakah ini pantas diperjuangkan? Saya memahami kini bahwa media sosial telah membuat kita lupa membedakan perkara penting dan perkara remeh. Hal-hal sepele bisa menjelma menjadi masalah besar karena kita memberi perhatian dan reaksi berlebihan. Kebijaksanaan bukanlah menanggapi setiap hal yang melintas di hadapan kita, melainkan mengetahui mana yang layak menyita emosi dan mana yang lebih baik diabaikan. Mengurangi reaksi berarti menciptakan jarak antara diri dan emosi yang mengamuk, sehingga kita mampu melihat keadaan dengan lebih jernih. Dalam memilih tidak terlibat drama, kita sebenarnya sedang melindungi diri kita sendiri dari kelelahan yang tidak perlu. Emosi yang terus dipantik hanya akan menumpuk menjadi frustrasi, sedangkan ketenangan yang dipertahankan akan menjadi benteng yang menjaga kesehatan mental. Saya percaya bahwa sikap demikian bukanlah tanda ketidakpedulian, melainkan bentuk kedewasaan dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin tak menentu. Pada akhirnya saya memilih untuk menempatkan energi saya pada hal-hal yang benar-benar bernilai. Saya ingin menjadi pribadi yang tidak larut dalam keributan tanpa tujuan. Karena saya yakin, dalam dunia yang penuh kebisingan, mereka yang mampu menahan diri untuk tidak bereaksi gegabah justru akan terlihat paling berharga. Sedikit bereaksi bukan hanya cara untuk menghindari drama, tetapi juga cara untuk tetap memegang kendali atas diri sendiri. Dan itulah kebijaksanaan yang sesungguhnya. Seringkali, saya merenungi sebuah kenyataan yang sederhana namun menohok. Begitu banyak orang yang berbicara tentang perubahan, namun hanya sedikit yang benar-benar berbuat sesuatu. Di era modern ini, berbicara seolah menjadi sebuah tindakan itu sendiri. Memberi opini atau membagikan slogan di media sosial dianggap sudah cukup untuk menunjukkan kepedulian. Tetapi semakin saya memperhatikan, semakin saya menyadari bahwa kata-kata tanpa perbuatan hanyalah gema yang cepat menghilang. Banyak bicara memang terasa lebih mudah. Tidak perlu upaya besar, tidak perlu pengorbanan nyata, cukup mengetik, mengeluh, atau mengkritik, dan dunia pun tahu apa yang kita pikirkan. Namun apa arti semua itu bila tidak ada tindakan yang mengikuti? Saya percaya kebijaksanaan seseorang terlihat dari bagaimana ia mampu mengubah ucapan menjadi aksi, bahkan tanpa harus membuat pengumuman berlebihan. Justru, seringkali, mereka yang bekerja dalam diam adalah yang paling membawa dampak. Ketika seseorang memilih sedikit bereaksi dan lebih banyak bertindak, ia memberi ruang bagi tindakannya untuk berbicara atas namanya. Ia tidak membutuhkan pengakuan dari sorak-sorai publik, karena ia memahami bahwa nilai sejati seorang manusia tidak ditentukan oleh seberapa lantang ia mengumandangkan ide, melainkan seberapa konsisten ia mewujudkan gagasan itu dalam kehidupan nyata. Saya menyadari bahwa inilah prinsip yang membedakan antara pencitraan dan kontribusi. Dalam dunia yang dipenuhi ekspektasi instan, ketenangan dalam bekerja seringkali disalahartikan sebagai sikap pasif. Padahal, kediaman itu adalah sebuah keputusan untuk tidak terjebak dalam pola pembuktian semu. Saya melihat bahwa orang yang bijak tidak terpancing untuk membalas setiap kritik, tidak tergoda untuk memamerkan setiap langkah. Ia memilih menyimpan energinya untuk hal yang lebih penting, menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Saya pun belajar bahwa aksi nyata seringkali tidak memerlukan penonton. Perubahan tidak selalu harus terlihat besar atau spektakuler. Membantu seseorang tanpa diketahui siapapun, memperbaiki diri tanpa diumumkan,
memperjuangkan sesuatu dalam senyap. Semua itu adalah bentuk kebijaksanaan yang lebih dalam dibanding 1000 kata yang diucapkan tanpa tindak lanjut. Karena dalam banyak kasus, reaksi yang terbatas adalah cara seseorang menjaga fokusnya pada tujuan, bukan pada perhatian orang. Dan semakin saya mencoba memahami makna kedewasaan, semakin jelas bagi saya bahwa dampak bukan diukur dari volume suara, tetapi dari keberlangsungan hasil. Reaksi yang sedikit memberi kesempatan bagi pikiran untuk tetap terarah, bagi langkah untuk tetap maju. Dengan mengurangi bicara, saya memberi diri saya ruang untuk benar-benar bekerja. Pada akhirnya, saya ingin memilih jalan orang-orang yang tidak banyak bicara, namun diam-diam menghadirkan perubahan. Saya ingin membiarkan tindakan saya berbicara lebih keras daripada pendapat saya. Sebab saya percaya, kebijaksanaan sejati tidak lahir dari seringnya kita berdebat, melainkan dari keberanian kita untuk melakukan sesuatu meski tanpa tepuk tangan. Dalam kesunyian usaha itu, di sanalah kehormatan seseorang diuji dan dibuktikan. Saya semakin memahami bahwa dalam lingkungan kerja modern, kemampuan seseorang untuk mengendalikan reaksinya seringkali menjadi pembeda yang paling mencolok antara individu yang matang dan mereka yang masih dikuasai egonya. Dunia profesional bukan lagi hanya tentang kecerdasan dan keterampilan teknis. Kini, stabilitas emosi menjadi salah satu kualitas paling berharga yang dapat dimiliki oleh siapapun yang ingin bertahan secara bermartabat. Setiap hari saya menyaksikan dinamika kerja yang tak pernah lepas dari tekanan. Tuntutan atasan, target yang harus dicapai, rekan-rekan kerja dengan kepribadian yang beragam, serta ritme pekerjaan yang bergerak jauh lebih cepat daripada kecepatan kita memahami situasi. Dalam kondisi seperti itu, reaksi yang spontan dan emosional justru dapat menjadi sumber masalah yang lebih besar. Satu kata yang terlontar dengan nada tinggi dapat merusak kepercayaan yang sudah dibangun lama. Satu ekspresi frustrasi dapat menimbulkan ketegangan yang tak perlu. Saya mulai mengerti bahwa mereka yang tampak bijak di dunia kerja bukanlah yang paling sering mengeluarkan pendapat, tetapi mereka yang mampu tetap tenang ketika suasana memanas. Mereka yang tidak perlu membela diri dengan suara keras karena percaya bahwa kualitas kerja akan berbicara pada waktunya. Mereka yang tidak langsung bereaksi terhadap kritik atau provokasi kecil karena memahami bahwa setiap konflik emosional hanya membuang energi yang seharusnya digunakan untuk produktivitas. Menahan reaksi bukan berarti menekan perasaan. Ini adalah kemampuan untuk memilih waktu dan cara yang tepat untuk merespons. Tidak semua masalah harus diselesaikan saat itu juga, terutama ketika amarah masih mendominasi akal. Saya belajar bahwa diam sejenak bisa menjadi bentuk keberanian. Keberanian untuk tidak memperkeruh keadaan. Keberanian untuk mendengarkan hingga tuntas meski ingin segera membalas. Keberanian untuk menunda kata-kata sampai pikiran cukup jernih untuk menyusunnya dengan baik. Dan dalam proses itu, saya menyadari sesuatu yang penting. Orang yang mampu menjaga ketenangannya seringkali menjadi tempat bergantungnya lingkungan sekitar. Mereka dipercaya sebagai sosok yang tidak mudah goyah, seseorang yang bisa diandalkan dalam momen krisis. Sementara mereka yang terlalu reaktif, meski cerdas sekalipun, akan sulit diberi tanggung jawab besar karena kestabilannya dipertanyakan. Saya perlahan memahami bahwa sedikit bereaksi bukan hanya tentang menjaga citra, tetapi tentang menjaga hubungan profesional tetap sehat, menjaga kehormatan diri tetap utuh, dan menjaga masa depan karier tetap terarah. Dunia kerja tidak membutuhkan orang yang hanya pandai berbicara, namun rapuh dalam menghadapi tekanan. Ia membutuhkan individu yang mampu mempertahankan ketenangan sebagai bentuk kecerdasan emosional. Pada akhirnya, saya ingin menjadi seseorang yang ketika menghadapi kesulitan, tidak menunjukkan kepanikan, tetapi menghadirkan keteduhan. Seseorang yang tidak mudah terpancing, tetapi memilih tanggapan yang penuh perhitungan. Karena pada titik tertentu, saya menyadari bahwa orang yang tampak paling bijak dalam pekerjaan bukanlah mereka yang paling keras menyatakan pendapatnya, tetapi mereka yang menunjukkan kebijaksanaan melalui keteguhan sikapnya dalam hening. Semakin saya dewasa, semakin saya menyadari bahwa energi mental bukanlah sesuatu yang tidak berbatas. Kita seringkali beranggapan bahwa kita dapat terus merespons, terus menanggapi segala hal yang datang dalam hidup.
Namun kenyataannya, setiap reaksi, setiap keterlibatan emosional, setiap amarah yang meletup, semuanya menguras bagian dari diri kita yang seharusnya kita jaga. Di tengah kehidupan modern yang penuh dorongan untuk selalu terhubung dan selalu ikut dalam arus informasi, kemampuan untuk sedikit bereaksi justru menjadi bentuk penting dari perlindungan diri. Saya memikirkan betapa seringnya kita menghabiskan energi mental untuk hal-hal yang sesungguhnya tidak memiliki arti bagi kebahagiaan atau tujuan hidup kita. Sebuah komentar kecil yang menyinggung harga diri, gosip digital yang tidak pernah selesai, pendapat asing yang sebenarnya tidak perlu kita tanggapi, semua itu menggerogoti ketenangan pikiran sedikit demi sedikit. Kita mungkin tidak menyadarinya, tetapi reaksi berlebihan terhadap hal-hal remeh adalah penyebab kelelahan emosional yang sering kali kita keluhkan. Dan di titik itu, saya mulai melihat bahwa orang yang bijak bukan berarti tidak memiliki masalah, melainkan mereka mampu memilih masalah apa yang layak diberi perhatian. Mereka tidak membuang energi demi membalas setiap tuduhan atau membuktikan diri dalam setiap perdebatan. Mereka memahami bahwa kesehatan mental adalah aset yang harus dijaga dengan penuh kesadaran. Dengan demikian, diam dan menahan reaksi bukanlah tanda kelemahan, tetapi bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Saya pun belajar bahwa tidak semua emosi perlu direspons dengan tindakan atau kata-kata. Terkadang, memperbolehkan emosi berlalu tanpa kita tanggapi bisa menjadi cara paling efektif untuk menjaga keseimbangan batin. Ketika kita tidak terpancing, kita memberikan kesempatan kepada diri untuk tetap waras di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Kita menjadi lebih selektif dalam memutuskan kapan harus terlibat dan kapan harus mundur demi menjaga ketenangan. Dalam perjalanan memahami hal ini, saya juga melihat bahwa mengelola energi mental bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang memberi ruang bagi hal-hal yang benar-benar penting. Pekerjaan yang membawa makna, hubungan yang menenangkan hati, serta waktu yang berkualitas untuk diri sendiri. Dengan tidak membiarkan emosi impulsif mengambil alih, kita membuka kesempatan bagi pikiran untuk tetap fokus pada apa yang benar-benar ingin kita capai. Saya mulai ingin menjadi pribadi yang tidak lagi membiarkan hal kecil mencuri kebahagiaan saya. Saya ingin menyimpan tenaga untuk sesuatu yang memang pantas diperjuangkan. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak kita bereaksi terhadap dunia, tetapi seberapa baik kita menjaga diri dalam proses berjalan melalui dunia itu sendiri. Sedikit bereaksi bukan berarti tidak peduli. Justru, itulah bentuk kepedulian terdalam terhadap ketentraman jiwa yang kita miliki. Menjaga energi mental berarti memilih kedamaian daripada kekisruhan, memilih kebijaksanaan daripada kelelahan yang tak berujung. Dan saya percaya, dalam kesunyian sikap itulah kebijaksanaan sejati sedang bekerja, diam-diam, namun penuh kendali. Ada sebuah ironi dalam kehidupan modern. Ketika privasi menjadi sesuatu yang sangat berharga, manusia justru semakin gemar membuka pintu kehidupannya selebar mungkin kepada dunia. Media sosial memberikan panggung yang tak terbatas, dan begitu banyak orang merasa perlu untuk selalu tampil di atas panggung itu. Menceritakan setiap perasaan, setiap keluh kesah, bahkan setiap detail kecil yang sebenarnya layak disimpan untuk diri sendiri. Saya sering merenung, apa yang sebenarnya kita cari dari semua itu? Apakah perhatian, validasi, atau sekadar takut terlihat tidak eksis bila tidak bersuara? Saya menyadari bahwa banyak bicara di ruang digital seringkali bukan lagi tentang berbagi pengalaman, melainkan tentang memenuhi ego yang tidak ingin diabaikan. Padahal, hidup tidak menuntut kita untuk selalu mengumumkan semua yang kita rasakan. Ada nilai yang hilang ketika sesuatu yang seharusnya intim menjadi konsumsi publik. Ada kedamaian yang memudar ketika setiap reaksi kita terhadap kehidupan harus disiarkan dan dikomentari orang lain. Saya semakin mengerti bahwa berbicara seperlunya bukan hanya soal menahan kata-kata, tetapi soal menghargai batasan diri. Tidak semua orang berhak mengetahui cerita penuh luka di balik senyum kita. Tidak semua orang perlu mendengar keluhan yang kita lontarkan saat sedang tertekan. Ketika kita memilih siapa yang layak mengetahui sisi terdalam kita, di sanalah kebijaksanaan mulai tumbuh. Kita belajar memilah antara kebutuhan untuk didengar
dan keinginan untuk diperhatikan. Dan seringkali, mereka yang terlihat paling dewasa adalah mereka yang mampu menyimpan sebagian besar ceritanya untuk diri sendiri. Bukan karena mereka tertutup, melainkan mereka memahami bahwa kerentanan bukan sesuatu yang layak diumbar sembarangan. Pribadi yang reaktif akan terburu-buru membagikan emosinya, berharap dunia segera memberikan dukungan. Tetapi pribadi yang bijak memilih untuk terlebih dahulu menenangkan diri, memproses apa yang dirasakan secara internal sebelum memutuskan apakah hal itu memang layak dibagikan. Saya juga belajar bahwa diam bisa menjadi bentuk perlindungan diri yang paling kuat. Dengan tidak mengungkapkan terlalu banyak, kita mengurangi peluang orang lain menyalahgunakan informasi tentang kita. Kita menjaga kehormatan pribadi tetap dalam genggaman. Dalam sikap yang tidak berlebihan itulah, harga diri terjaga lebih kokoh. Lama-kelamaan saya memahami satu pelajaran penting. Hidup tidak membutuhkan saksi atas setiap langkah kecil yang kita ambil. Terkadang, kebahagiaan justru lebih terasa ketika dinikmati secara privat. Luka lebih cepat sembuh ketika tidak diramaikan oleh opini publik. Pertumbuhan diri lebih murni ketika dilakukan dalam keheningan. Karena itu, saya ingin menjadi seseorang yang berbicara seperlunya, menyampaikan hal yang penting, menyimpan hal yang berharga, dan membiarkan sisanya mengalir tanpa harus diumbar. Saya ingin mengurangi reaksi impulsif yang mendorong saya untuk selalu terlihat aktif. Sebab saya yakin, seseorang tampak jauh lebih bijak, bukan karena ia banyak bicara, tetapi karena ia tahu kapan harus diam. Dalam diam yang terjaga, di sanalah martabat diri menemukan tempatnya. Saya semakin sering bertanya dalam hati, mengapa begitu banyak orang hari ini merasa seolah-olah harus memiliki pendapat tentang segala hal, bahkan sebelum mereka benar-benar memahami persoalan yang dibicarakan? Di era informasi yang begitu melimpah, kemampuan untuk berpikir sebelum bereaksi justru menjadi sesuatu yang langka. Kita dibombardir oleh berita, opini, dan potongan-potongan fakta yang seringkali tidak lengkap. Namun kita tergesa-gesa memberi respons seolah semuanya sudah jelas dan pasti. Ada kecenderungan dalam diri manusia modern untuk tidak ingin tertinggal dalam percakapan. Setiap isu yang viral menuntut kita untuk segera memilih sisi, sementara proses untuk memahami konteksnya hampir selalu diabaikan. Kita terbiasa bereaksi berdasarkan judul, bukan isi, berdasarkan potongan video, bukan keseluruhan peristiwa, berdasarkan perasaan yang dibangkitkan, bukan data yang disajikan. Dan betapa berbahayanya hal itu bila dibiarkan terus berlanjut. Saya menyadari, seseorang tampak lebih bijak ketika ia mampu menahan diri dari kesimpulan yang tergesa-gesa. Ia tidak akan mudah tersulut oleh informasi yang hanya memancing emosi. Ia memilih untuk berhenti sejenak, bertanya dalam hati, apakah ini benar, apakah ini lengkap, apakah ini pantas ditanggapi. Itulah kemampuan yang disebut sebagai berpikir kritis, kemampuan untuk tidak menjadi budak dari narasi yang diciptakan pihak lain. Saya semakin memahami bahwa diam sejenak bukan hanya soal menunda respons. Itu adalah kesempatan untuk mencari kebenaran. Dalam keheningan itu, kita bisa memeriksa sumber, menimbang kepentingan di balik informasi, dan melihat persoalan dari berbagai sudut. Dengan begitu, kita tidak terjebak dalam permainan manipulasi yang sering menyelimuti arus informasi dunia digital. Saya melihat banyak orang hanya ingin menjadi yang pertama berbicara, bukan yang paling memahami. Mereka merasa pandai karena suara mereka terdengar, padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka justru mempertontonkan ketidaksiapan mereka dalam berpikir. Di titik itu, saya sadar bahwa kebijaksanaan seseorang semakin terlihat ketika ia memilih untuk sedikit berbicara dan lebih banyak belajar, sebelum menilai, sebelum menghakimi. Saya ingin menjadi pribadi yang tidak reaktif. Saya ingin mampu memilah sebelum menilai, mencerna sebelum menyuarakan. Karena saya tahu, reaksi impulsif hanya akan membuat saya menjadi bagian dari kebisingan yang tidak menyelesaikan apa-apa. Sedangkan, respons yang lahir dari pemahaman akan menjadi sesuatu yang lebih bermakna dan dihargai. Pada akhirnya, saya ingin terus mengingat bahwa kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk yang mencolok. Seringkali, ia tersembunyi di balik lapisan informasi yang saling tumpang tindih. Butuh waktu dan ketenangan untuk menemukannya. Dan saya percaya, orang yang sedikit bereaksi adalah orang yang memberikan dirinya kesempatan
untuk berpikir lebih dalam, dan pada akhirnya menjadi lebih bijak daripada mereka yang tergesa-gesa bersuara. Ada masanya saya mengira bahwa untuk terlihat cerdas, saya harus banyak berbicara. Saya merasa perlu menunjukkan pendapat dalam setiap diskusi, menanggapi setiap pernyataan, dan memastikan bahwa suara saya terdengar. Namun semakin saya mengamati perjalanan hidup dan interaksi manusia, semakin saya menyadari bahwa kebijaksanaan justru tumbuh ketika seseorang mampu menempatkan dirinya sebagai pendengar yang baik. Sebab orang yang bijak bukanlah mereka yang paling banyak bicara, melainkan mereka yang paling mampu memahami. Saya merenung bahwa di kehidupan modern ini, banyak orang kesulitan untuk benar-benar mendengarkan. Mereka hanya menunggu giliran untuk berbicara. Mereka menganggap mendengar adalah jeda sebelum kembali pada kebutuhan untuk menegaskan ego mereka. Percakapan pun berubah dari ruang saling memahami menjadi arena saling mengalahkan. Ketenangan seseorang untuk menyimak seringkali disalahpahami sebagai ketidaktahuan, padahal mungkin justru disitulah letak kedalamannya. Tidak mudah untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Ketika seseorang bercerita, kita sering tergoda untuk segera memberikan penilaian, saran, atau pembelaan terhadap pandangan kita sendiri. Kita lupa bahwa setiap orang membawa pengalaman yang tidak kita lalui, luka yang tidak kita rasakan, dan kekhawatiran yang tidak kita pahami. Dengan bereaksi terlalu cepat, kita mengabaikan kesempatan untuk menyelami kebenaran dari perspektif lain. Saya mulai memahami bahwa kemampuan menahan diri dari reaksi emosional memberikan ruang bagi empati untuk bekerja. Saat kita tidak tergesa-gesa menyela, kita memberikan penghargaan kepada lawan bicara. Pengakuan bahwa apa yang ia sampaikan penting dan layak untuk dipahami. Dalam dunia yang serba terburu-buru ini, kehadiran penuh perhatian adalah hadiah yang jarang diberikan, namun sangat berarti. Lebih banyak mendengarkan tidak hanya membantu kita memahami orang lain, tetapi juga membantu kita memahami diri sendiri. Saat kita hening, kita memberikan kesempatan kepada pikiran untuk mencerna informasi dengan lebih jernih. Kita tidak mudah terseret pada asumsi atau prasangka. Kita belajar untuk tidak menjadikan opini kita sebagai pusat kebenaran. Karakter seseorang teruji bukan ketika ia mempertahankan pendapatnya, tetapi ketika ia mampu menerima kenyataan bahwa ia bisa saja keliru. Saya ingin membiasakan diri untuk duduk tenang dan menyimak sebelum menyimpulkan apapun, untuk memberikan waktu pada diri sendiri agar tidak langsung bereaksi, tapi mampu menimbang dengan hati dan kepala yang jernih. Saya menyadari menghakimi itu sederhana, namun memahami itu membutuhkan ketulusan dan kedewasaan. Pada akhirnya saya percaya bahwa orang yang sedikit bereaksi adalah mereka yang banyak mengamati. Orang yang memilih mendengarkan lebih dulu akan selalu memiliki pemahaman yang lebih luas. Dan ketika tiba saatnya berbicara, kata-katanya akan memiliki makna yang lebih kuat, karena lahir dari proses menyimak, meresapi, dan menghargai. Dalam kesunyian mendengarkan, saya perlahan belajar bahwa kebijaksanaan tidak berbunyi keras. Ia hadir dalam sikap yang sederhana, memberi ruang bagi orang lain untuk bersuara, sebelum kita merasa perlu untuk didengar. Saya sering bertanya kepada diri sendiri, mengapa manusia begitu mudah terpancing oleh kata-kata? Hanya dengan satu komentar yang kurang menyenangkan, sebuah emosi dapat meledak dan menguasai kita sepenuhnya. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, provokasi hadir dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun melalui dunia digital. Dan betapa seringnya kita, tanpa sadar, membiarkan orang lain memiliki kontrol atas reaksi kita. Saya mulai menyadari bahwa kekuatan sesungguhnya tidak terlihat dalam kemampuan membalas dengan tajam, melainkan dalam kemampuan untuk tetap tenang saat kita memiliki semua alasan untuk marah. Kesabaran bukan berarti menerima ketidakadilan begitu saja, tetapi menunda reaksi sampai kita yakin bahwa apa yang kita lakukan akan membawa manfaat, bukan kerusakan. Saya memahami bahwa provokasi seringkali hadir dari mereka yang belum mampu mengendalikan diri mereka sendiri. Mereka ingin menarik orang lain agar ikut tenggelam dalam kekacauan emosinya. Mereka berbicara bukan untuk menyampaikan kebenaran, tetapi untuk memancing respons. Namun ketika saya sedikit bereaksi, ketika saya memilih diam dan tidak terbawa dalam emosi mereka,
saya sebenarnya sedang memutus aliran energi negatif yang mereka coba sebarkan. Tidak mudah untuk menahan diri saat hati sedang bergejolak, untuk tetap diam ketika kita ingin meneriakkan ketidakpuasan, untuk memilih menjaga harga diri dengan ketenangan daripada mengorbankan martabat demi kepuasan sesaat. Namun saya melihat, semakin sering saya berlatih menunda reaksi, semakin kuat saya menjadi. Kesabaran melatih saya untuk tidak menjadi korban dari kata-kata orang lain. Saya pun menyadari bahwa setiap reaksi memiliki harga. Harga waktu, harga energi, bahkan harga hubungan yang bisa retak hanya karena satu momen kehilangan kendali. Banyak konflik besar berawal dari hal kecil yang dibesar-besarkan oleh respons emosional yang tidak terkendali. Karena itu, saya ingin belajar memprioritaskan kedamaian daripada pembuktian ego yang sia-sia. Saya ingin menjadi seseorang yang ketika menghadapi hinaan, tidak terguncang. Ketika diberi komentar pedas, tidak goyah. Ketika dunia mencoba memprovokasi, saya mampu tersenyum dan melangkah pergi. Bukan karena saya kalah, tetapi karena saya menolak untuk terjebak dalam permainan yang tidak bermakna. Dalam tiap langkah menjauh dari provokasi, saya sedang memilih untuk melindungi diri saya sendiri. Pada akhirnya, saya percaya bahwa kesabaran adalah simbol kedewasaan tertinggi. Ia menunjukkan kemampuan untuk mengendalikan diri, bukan orang lain. Ia mengajarkan bahwa reaksi terbaik seringkali adalah ketenangan. Dan saya ingin terus mengingat bahwa seseorang tampak lebih bijak, bukan karena ia punya jawaban untuk setiap serangan, melainkan karena ia tahu kapan harus diam untuk mempertahankan kedamaian batinnya. Dalam keheningan yang terkendali itu, saya menemukan kehormatan diri yang tidak mudah digoyahkan. Karena orang yang tidak mudah terpancing adalah mereka yang benar-benar memiliki kendali atas hidup mereka, bukan sekadar mengikuti arus emosi yang dilemparkan dunia. Di tengah kehidupan modern yang bergerak cepat, saya sering merasa bahwa orang-orang semakin terbiasa hidup dari reaksi instan. Setiap kejadian, setiap berita, setiap tantangan tampak mendorong kita untuk segera bereaksi. Namun saya mulai menyadari, kebijaksanaan sejati bukanlah tentang seberapa cepat kita menanggapi, melainkan tentang seberapa bijak kita menilai konsekuensi dari setiap tindakan. Berpikir jangka panjang bukan sekadar merencanakan masa depan, tetapi memahami bahwa reaksi emosional sesaat sering membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang terlihat pada permukaannya. Saya merenung tentang betapa seringnya kita membiarkan impuls mengambil alih. Sebuah komentar yang menusuk hati bisa memicu kemarahan, sebuah kritik kecil bisa menjadi titik awal pertengkaran, sebuah keputusan yang terburu-buru bisa menimbulkan penyesalan bertahun-tahun. Kita hidup dalam dunia yang penuh rangsangan dan godaan untuk segera bereaksi terasa sangat kuat. Namun saya percaya bahwa orang yang bijak mampu menahan diri sejenak, melihat panorama yang lebih luas, dan menilai, apakah tindakan saya hari ini akan membawa manfaat dalam jangka panjang, ataukah hanya memuaskan keinginan sesaat. Saya menyadari bahwa berpikir jangka panjang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Tidak semua orang mau melakukannya, karena membutuhkan waktu, energi, dan pengendalian diri yang konsisten. Tetapi orang yang mampu menahan diri dari reaksi instan akan menemukan kebebasan yang tidak dimiliki oleh mereka yang selalu tergesa-gesa. Mereka tidak mudah terseret oleh drama sementara, tidak cepat terpancing oleh opini sesaat, dan tidak mudah kehilangan arah hanya karena badai emosional. Saya ingin menjadi pribadi yang mampu menimbang langkahnya. Bukan hanya mempertimbangkan kepentingan hari ini, tetapi juga implikasi dari setiap kata, setiap keputusan, dan setiap tindakan di masa depan. Dengan berpikir jangka panjang, saya belajar untuk tidak membiarkan emosi mendikte perilaku saya. Saya belajar untuk memprioritaskan hasil yang abadi daripada kepuasan sesaat. Saya belajar bahwa sedikit bereaksi bukan berarti pasif, melainkan menunjukkan kemampuan untuk merancang kehidupan dengan bijak. Dalam praktiknya, ini berarti memilih perdebatan mana yang pantas dimasuki, memilih konflik mana yang layak diperjuangkan, dan memilih kata-kata mana yang benar-benar penting untuk diucapkan. Bukan semuanya harus disuarakan, bukan semuanya harus dibalas. Reaksi yang tepat bukan sekadar spontanitas, tetapi buah dari pertimbangan matang
yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap diri sendiri dan orang lain. Pada akhirnya, saya percaya bahwa orang yang tampak bijak bukanlah mereka yang selalu berbicara, melainkan mereka yang mampu menunda kepuasan instan demi kebaikan yang lebih besar. Mereka yang sedikit bereaksi adalah mereka yang memahami bahwa setiap tindakan hari ini membentuk kualitas hidup esok. Dalam keheningan dan ketenangan, itulah visi jangka panjang terbentuk, dan kebijaksanaan yang sejati pun mulai tampak, tidak sekadar dalam kata-kata, tetapi dalam setiap langkah yang diambil dengan penuh pertimbangan. Ingatlah, kebijaksanaan bukanlah tentang selalu terdengar atau selalu terbukti benar. Kebijaksanaan sejati hadir dalam ketenangan, dalam kemampuan menahan diri, dan dalam memilih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Jika Anda ingin terus belajar untuk menumbuhkan sikap bijak, mengelola emosi, dan menjalani hidup dengan damai di tengah hiruk-pikuk modern, Arah Baru hadir sebagai teman perjalanan Anda. Di sini, kita tidak hanya mendengar kata-kata motivasi, tetapi juga belajar bagaimana menerapkannya dalam kehidupan nyata, sedikit demi sedikit, dengan ketenangan dan kesadaran. Bergabunglah dan temukan arah baru untuk hidup yang lebih bijak, lebih tenang, dan lebih bermakna.